Anda menyaksikan Breaking News Metro TV pemirsa. Anda menyaksikan saat ini pelantikan dari Kasal baru pengganti Laksamana Yudo Margono. Kita menyaksikan perwira tinggi yang segera dilantik kali ini adalah Pangkogap Wilhan I Laksamana Madya Muhammad Ali. Laksdia Muhammad Ali, pemirsa, akan menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang kini menjabat sebagai Panglima TNI. Pelantikan ini pun juga didasarkan oleh penunjukan langsung dari Presiden Joko Widodo sebelumnya. Muhammad Ali merupakan salah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut Bintang 3 dan sebelum dilantik kali ini, Muhammad Ali menjabati ataupun menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan I. Laksdia Muhammad Ali diketahui merupakan alumni Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-35 tahun 1989. Dan tercatat sejumlah pendidikan militer lain juga pernah diikutinya. Dalam kesempatan yang berbeda, pandangan lain juga disampaikan ataupun pandangan disampaikan oleh anggota DPR RI yang menyatakan bahwa akan ada sejumlah pekerjaan rumah yang nantinya akan diselesaikan ataupun dilakukan oleh Laksdia Muhammad Ali setelah menjabat sebagai Kasal. Di antaranya persoalan mengenai alat utama sistem persenjataan atau alutsista hingga kesejahteraan prajurit. Saya bayangin aja. Siap. Pelantikan saat ini akan segera dimulai, pemirsa. Sejumlah posisi pernah ditempati oleh Laksdia Muhammad Ali, di antaranya Laksdia Muhammad Ali pernah menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402 tercatat pada tahun 2004 hingga tahun 2005. Dan selama 2 tahun memimpin KRI Nanggala 402, Muhammad Ali kemudian juga berkelana di luar kapal perang menjadi Pasops Satsel Koar Matim pada 2006, Pabandia Renstia Paban 1, Renstra Srena Kasal pada 2006 hingga 2009. Dan pada tahun 2018 hingga 2019, Laksamana Muda Ali dipercaya menjadi Gubernur AAL pada 2018 hingga 2019. Dan kemudian Muhammad Ali mendapatkan promosi menjadi Perwira Bintang 3 dengan menjabat sebagai Pangkogap Wilhan pada 2021 hingga saat ini. Dan pemirsa, Laksamana Madya Muhammad Ali diketahui juga merupakan alumni Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-35 tahun 1989. Pelantikan ini langsung akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan dijadwalkan setelah daya pelantikan ini, Laksamana Yudo Margono akan melaksanakan Admiral Inspection sebelum kepemimpinan diserah terimakan kepada Laksdia Muhammad Ali.
dan Admiral Inspection menjadi salah satu tradisi di lingkungan TNI AL untuk memeriksa kesiapan unsur-unsur TNI AL untuk yang terakhir kalinya sebelum tongkat komando kepemimpinan diserah terimakan. Pelantikan pun segera dilakukan, segera ditunjuk, dikarenakan Yudo Margono saat ini sudah menjabat sebagai Panglima TNI. Tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 100 TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono SEMM NRP 9168P dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Laksamana Madya TNI Muhammad Ali SEMM MTR Opsra NRP 9600P sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan.
sumpah jabatan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Staf Angkatan Laut, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, SEMM, MTR, Opsla. Apakah saudara beragama Islam? Islam. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Laksamana Madya TNI Muhammad Ali dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Laksamana Madya TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para saksi dan Laksamana Madya TNI Muhammad Ali dimohon kembali ke tempat semula.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 101 TNI tahun 2022 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia atas nama Laksamana Madya TNI Muhammad Ali SE MM MTR Opsla NRP 9600P dari Laksamana Madya TNI menjadi Laksamana TNI terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini. Kedua, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh para undangan lainnya.
Dan dengan ini pemirsa telah resmi pelantikan Kasal yang baru, yakni Laksamana Muhammad Ali. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa Laksamana Muhammad Ali merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-35 tahun 1989. Dan ini pun juga menjadi jawaban dari pertanyaan sejumlah pihak. Kita tahu bersama pemirsa pada tanggal 19 Desember yang lalu, Presiden melantik Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI. Hal ini pun menjadi perhatian besar bahwa Panglima sampai dengan sebelum dilantiknya Kasal yang baru, Panglima menjalankan rangkap tugas sehingga dengan pelantikan Kasal Muhammad Ali bisa memaksimalkan kinerja Matra Laut. Kita melihat beberapa peristiwa penting pun pernah turun langsung ke lapangan dan menjadi pihak yang tentunya memberikan sejumlah responsibility ataupun juga pertanggungjawaban. Di antaranya pada waktu peristiwa KRI Nanggala, kita ingat bersama bahwa Kasal Muhammad Ali merupakan salah satu perwira tinggi TNI AL yang kerap muncul pada waktu itu untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Saat itu ia pun juga menjabat sebagai Asrena Kasal sebelum akhirnya menjabat Pangko Gapwilhan I dan kini menjadi Kasal. Laksamana Muhammad Ali pun juga dikenal aktif mengikuti simposium serta seminar nasional dan internasional di berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Korea Selatan, Bangladesh, dan negara lainnya. Termasuk dipercaya dalam berbagai pertemuan kerjasama internasional. Kita mengingat pada waktu Maret lalu misalkan Laksamana Ali bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia untuk membahas kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia. Dan setelah tentunya pelantikan kali ini berlangsung, akan juga dilaksanakan Admiral Inspection sebagai salah satu tradisi di lingkungan TNI AL untuk memeriksa kesiapan unsur-unsur TNI AL untuk yang terakhir kalinya sebelum tongkat komando kepemimpinan diserah terimakan. Yang kemudian menjadi pertanyaan bersama adalah siapakah kemudian akan mengisi pos jabatan dari wakil dari ataupun juga perwakilan lainnya dalam Matra TNI AL ini. Itu juga kita akan nantikan juga pernyataan resmi tentunya dari Laksamana Muhammad Ali dalam tentunya keterangan pers yang kami akan coba konfirmasi lebih lanjut apakah akan diberlangsungkan kali ini ataupun dalam kesempatan terpisah. Dan kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Muhammad Reza langsung dari lokasi. Reza, apakah sudah bergabung bersama dengan kami? Baik, kami saat ini akan mencoba untuk menghubungi rekan Muhammad Reza yang akan memberikan follow up ataupun juga perkembangan terkini terkait dengan pelantikan dari Kasal yakni Laksamana Muhammad Ali. Pemirsa, kembali kami memberikan review tentunya Laksamana Muhammad Ali merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-35 tahun 1989. Ini pun menjadi jawaban bersama untuk terus mengoptimalkan kinerja dari Matra Laut, diantaranya semenjak pelantikan dari Laksamana Yudo Margono pada 19 Desember lalu sebagai Panglima TNI. Kemudian sampai dengan sebelum dilantiknya Laksamana Muhammad Ali,
Panglima TNI melaksanakan tugas ganda. Sehingga kali ini dengan dilantiknya, ditunjuknya langsung oleh Presiden Joko Widodo, Laksamana Muhammad Ali. Tentunya ini bisa menjadi jawaban untuk pemaksimalan kinerja dari Matra Laut. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi Kembali Anda menyaksikan Breaking News TV dan kembali kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung langsung dari Istana Negara. Kita akan melihat bersama dan menantikan konferensi pers atau pernyataan yang akan disampaikan oleh Kasal yang baru dilantik, Laksamana Muhammad Ali. Saat ini kami akan menghubungi rekan kami yang memantau langsung dari Istana Negara, ada Muhammad Reza. Reza, selamat pagi, bisa Anda kembali gambarkan mengenai pelantikan yang berlangsung tadi? Selamat pagi, Martin. Saat ini kami tengah menunggu untuk pemberian keterangan pers dari pihak istana, baik juga dari Presiden Joko Widodo maupun juga dari Kasal yang baru dilantik, Laksamana Muhammad Ali. Tadi seperti yang kita sudah ketahui dan kita ikuti bersama juga, Marvin, bahwa tadi baru saja Presiden Joko Widodo melantik Kepala Staf Angkatan Laut yang baru sebagai pengganti Laksamana Yudo Margono, yakni adalah perwira tinggi yang dilantik adalah Laksamana Muhammad Ali. Tadi juga kita lihat sama-sama, Marvin, bahwa pelantikan ini didasarkan pada keputusan Presiden nomor 100 tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut. Dan sesuai dengan Kepres tersebut, maka ini sudah diberlakukan pada tanggal ditetapkannya, jadi pada hari ini 28 Desember 2022. Dan kita tahu juga, Marvin, bahwa Laksamana Muhammad Ali ini menggantikan Kasal sebelumnya, Laksamana Yudo Margono, yang juga sudah diangkat menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Kalau kita lihat tadi prosesinya, Marvin, bahwa usai penandatanganan berita acara dan pengucapan sumpah, kemudian tadi dilakukan prosesi penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan oleh Presiden Joko Widodo. Dan sekarang kita juga menunggu keterangan lengkap dari Kasal baru, yakni Laksamana Muhammad Ali, yang kalau kita lihat track recordnya ini, Muhammad Ali merupakan salah seorang perwira tinggi atau Patih TNI Angkatan Laut bintang 3 yang juga merupakan pria kelahiran 9 April 1967. Sebelum dilantik pada hari ini menjadi Kasal, Muhammad Ali menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan 1. Dan Marvin, saat lagi kita akan mengikuti keterangan pers yang akan disampaikan. Kami masih menunggu siapa yang akan memberikan keterangan pers, baik apakah biasanya Presiden Joko Widodo ataupun juga dari Kasal baru, yakni Laksamana Muhammad Ali. Marvin. Reza, terkait dengan track record ataupun juga beberapa jabatan penting yang pernah dijabat oleh Laksamana Muhammad Ali, bisa kembali Anda ceritakan kepada kami? Marvin, kalau kita lihat juga Laksamana Muhammad Ali ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989. Dan saat ini pun juga kalau kita lihat dari usia Muhammad Ali ini berusia 55 tahun, artinya dengan umur tersebut ia bisa menjabat hingga nantinya periode
jabatan Jokowi berakhir masa jabatannya atau di usia 58 tahun. Kalau kita lihat track record dari Muhammad Ali tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Salah satunya adalah dia adalah mantan ajudan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Kasgus Kam Labar. Kemudian juga menjabat sebagai Pati Sahli Kasal bidang Ekojemen. Kemudian juga pernah menjadi staf sus dari Kasal, serta jabatan terakhirnya adalah Pangko Gapwilhan. Dan kalau kita lihat juga track record dari kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti oleh Muhammad Ali, ini dari informasinya bahwa cukup aktif mengikuti sejumlah simposium ataupun juga seminar nasional hingga internasional, termasuk hingga ke berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Korea Selatan, Bangladesh, dan lain-lainnya. Dan kalau kita lihat juga dari riwayat pendidikannya juga sudah menempuh pendidikan hingga S2 begitu. Dan tercatat bahwa dia merupakan alumni Akademi Angkatan Laut angkatan ke-35 tahun 1989. Marvin. Baik Muhammad Reza, terima kasih untuk laporan Anda. Kami akan secara paralel akan menghubungi Anda dan melihat bagaimana situasi di Istana Negara. Terima kasih Muhammad Reza, pembaris. Ada arahan khusus atau PR yang harus dilakukan oleh Kasal? Ya. Pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Pak Kasal yang baru setelah bakalan ada pesan-pesan yang Bapak berikan? Ya, kita tahu 2/3 Indonesia ini adalah air, adalah laut. Jadi konsentrasi untuk kedaulatan negara utamanya di laut itu yang menjadi tanggung jawab besar dari Kasal yang baru, Pak Muhammad Ali. Utamanya juga yang berkaitan dengan pulau-pulau terdepan, perbatasan yang harus menjadi titik perhatian. Ya, itu aja. Soal alasan memilih Pak Muhammad Ali sebagai Kasal, pertimbangan Selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapwilhan. Jadi, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Soal Cina Selatan ada arahan khusus nggak Pak ke Pak Kasal yang baru? Laut Cina Selatan. Pak. Ya tadi kan saya sampaikan perbatasan, yang berkaitan dengan perbatasan, utamanya laut. Bukan perbatasan daratan, perbatasan yang berkaitan dengan laut. Tapi Pak, kan alutsista kita masih kurang. Iya, termasuk juga modernisasi alutsista kita yang berkaitan dengan laut yang harus terus diperkuat. Ya, udah. Pak, boleh nggak Pak soal mitigasi cuaca ekstrim meteorologi Pak? Ikuti semua informasi dan ikuti semua yang disampaikan oleh BMKG. Udah. Ya. Siapa Pak? Pak Ali. Boleh Pak sedikit Pak Ali. Bentar aja ya. Pak Yuda juga boleh Pak. Pak Yuda. Tiga aja ya. Pak, soal Laut Cina Selatan tadi kira-kira setelah arahan dari Pak Ya. strateginya gimana? Jadi dari Bapak Presiden sudah ditekankan bahwa penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut, terutama di wilayah perbatasan, di mana saja. Tidak hanya di Laut Cina Selatan, pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan, ya, baik penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum. Jadi tidak memandang mana. Dan sekarang kondisi sudah relatif aman, lebih aman dari beberapa tahun sebelumnya. Untuk kekuatan alutsista sendiri seperti apa? Kekuatan alutsista dari Bapak Presiden
utamakan atau kembangkan industri perkapalan dalam negeri untuk Angkatan Laut, terutama dalam pembangunan kekuatan yang berupa KRI. Jadi sekarang ini TNI Angkatan Laut sudah mungkin 70% menggunakan produk dalam negeri, kapal-kapalnya. Bakal ada peningkatan anggaran nggak Pak untuk tahun-tahun selanjutnya? Mudah-mudahan, saya harapkan demikian. Potensi kerawanan di laut apa sih Pak? Potensi kerawanan itu? Potensi kerawanan di laut ya masih seperti biasa. Kalau bulan-bulan ini kan cuaca ya, cuaca yang kurang bersahabat bulan-bulan Desember ini. Tapi kalau masalah kerawanan lain adalah penyelundupan. Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya. Pak, dari Pak Yudo ada tugas khusus nggak ada buat Bapak? Ya, saya pasti akan melanjutkan apa yang telah dibuat oleh beliau. Beliau sudah banyak mengembangkan atau membangun kekuatan Angkatan Laut dan ini saya teruskan. Kebijakan beliau akan saya teruskan dan mungkin ada sedikit pengembangan. Itu kita lihat hal-hal yang belum selesai kita selesaikan. MF. Minimum essential force. Ya. Kan 2024 masih jauh sekali. Ya. Rencananya apa sih dari Pak Ali sendiri untuk mencapai itu? Kalau MEF kita ini berkaitan dengan Kemhan. Jadi programnya mengikuti program Kemhan, tapi kita berupaya untuk memenuhi apa yang direncanakan dalam program MEF tersebut. Ya, udah ya, makasih ya. Selamat ya Pak. Foto bareng. Barusan kita saksikan pernyataan dari Kasal yang baru saja dilantik, Laksamana Muhammad Ali, yang juga tadi sebelumnya diawali dengan Presiden Joko Widodo yang memberikan pesan terkait dengan tanggung jawab maritim seperti disebutkan seperti perbatasan laut, modernisasi, alutsista laut yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Laksamana Muhammad Ali sebagai Kasal. Dan juga tadi pun juga dikatakan bahwa Presiden sudah memberikan instruksi langsung kepada Kasal Laksamana Ali. Pemirsa, kami akan